Nih, kalau kalian sebagai orang awam, kenapa Hindia itu bisa sampai semendobrak Gen Z-nya gitu? Kayak mana kita lihat Hindia tuh, wah, Gen Z. Kenapa bisa sampai kayak gitu? Kayaknya dengan lirik-lirik yang dia buat itu masyarakat Gen Z atau anak-anak muda zaman sekarang itu merasakan hal yang sama. Oke teman-teman, balik lagi di konten yang belum ada nama kontennya. Iya, belum ada. Kita karena masih new ya. Ya, masih baru banget, kita masih merintis dari bawah. Ini aku ada topik menarik banget nih, soal Gen Z. Gen Z itu masalahnya kalau nggak krisis life, ya kayak umur 20-an, 30-an, habis itu mungkin toxic positivity, toxic di lingkungan kerja atau lain-lain. Nih, daripada mereka mahal-mahal ke psikolog, ada solusi yang mudah, tahu nggak apa? Apa tuh kira-kira? Musik ya. Itu musik. baru aku denger sih gitu. Nah, ini ada yang ngomong katanya musik itu bisa jadi kayak obat pribadi atau psikolog pribadi gitu. Kayak ada fenomena nih penyanyi yang lagi viral banget. Lagi kemarin menang AMI juga. Oh, dia dijuluki dengan Nabi Gen Z kalau nggak salah kan ya? Coba ya. Hindia kalau nggak salah ya. Hindia nih. Musik itu bisa nggak jadi kayak psikolog murahnya lah istilahnya, atau gimana? Kalau menurutmu musik itu gimana? Kalau menurutku musik itu menjadi suatu hal yang kalau zaman sekarang anak-anak muda itu ya, kayak dia menemani pekerjaannya harus dengar musik. Tapi terkecuali kalau dia editor, dia nggak bisa tuh ya, tidak bersinambungan lah antara karena musiknya The Style dia lagi ngedit ya nggak masuk lah, nggak bisa, buyar. Musik tuh semacam kayak kisah-kisah perjalanan seseorang nggak sih yang membuatnya gitu loh. Kadang-kadang kepercintaan, kadang-kadang soal ekonomi, dan juga kadang-kadang soal lingkungan. Dan kalau nggak salah dari lagu-lagu yang ada yang dijuluki oleh Nabi Gen Z Hindia itu, atau namanya Baskara kalau nggak salah ya, dia itu membuat lagu semacam yang tentang kepribadian diri dia pribadi yang bisa menyelamatkan orang-orang lain di luar sana gitu ya. Iya benar. Kalau katanya musik Hindia menyelamatkan mereka, salah, mereka yang menyelamatkan saya. Dan mungkin salah satunya adalah kenapa Hindia bisa sebesar ini untuk di kalangan Gen Z, karena lirik-liriknya si Baskara ini jujur banget gitu. Dibilang puitis mungkin nggak begitu puitis, tapi dia tuh kayak ngobrol santai. Apa yang dia alami sendiri, terus dia utarakan itu di sebuah lagu yang mayoritas lagunya tuh ya pop banget untuk Indonesia lah gitu. Dan Gen Z ini mungkin bisa sangat relate, kayak seolah-olah Gen Z kayak ternyata orang yang aku denger ini aku banget loh gitu loh. Relate banget. Dan berarti kan aku nggak sendirian nih, masih banyak orang-orang yang sama merasakan hal seperti aku gitu kan. Menjadi poros keidolaan anak-anak muda sekarang, zaman sekarang nggak sih? Iya nggak? Benar. Jangan salah paham juga ya. Nanti kirain Nabi itu yang agama gitu. Ini mungkin bisa jadi kayak julukan kayak percandaan salah satu podcastnya sama Kang Soleh Solihun gitu. Jadi seorang musisi yang juga seorang nabi dari kalangan Gen Z. Nih, kalau kalian sebagai orang awam, kenapa nih Hindia itu bisa bisa sampai semendobrak Gen Z-nya gitu? Kayak mana kita lihat Hindia tuh, wah, Gen Z. Kenapa bisa sampai kayak gitu? Orang dari sudut pandang orang awam ya? Ya, kalau menurutku ya, kenapa Hindia atau Baskara itu, lebih tepatnya Hindia ya? Hindia tuh nama panggungnya? Nama panggungnya Hindia. Kayaknya dengan lirik-lirik yang dia buat itu, masyarakat Gen Z atau anak-anak muda zaman sekarang itu merasakan hal yang sama. Dalam artian kalau ininya semacam kayak aku juga merasakan seperti itu, dan kamu juga jujur terhadap dirimu dan terhadap lirikmu juga gitu. Lagu itu katanya bisa jadi psikolog, ya kan? Katanya. Karena lirik-liriknya mengekspresikan dari perasaan diri kita. Tapi sebenarnya lagu itu bukan psikolog juga kan? Karena kalau misalnya psikolog itu, kita perlu yang namanya kita berdiskusi, berdialog. Apa sih permasalahannya? Bukan cuma mendengarkan saja. Walaupun psikologi itu membantu, yang menentukan dalam artian sikapnya ya diri kita pribadi. Seperti itu. Jadi memang musik itu sebagai kayak
sesuatu yang menemani kita dan memvalidasi perasaan kita aja. Nah, ya. itu bisa terjadi. Tapi itu menurutku ya, itu menurutku. Ke psikolog itu kan harus ada kayak apa ya, dua belah pihak yang Ya, dua belah pihak, nanti kan benar. bisa mendengar. Kalau musik kan kita cuma bisa mendengarkan. Pendengar ini mungkin merasakan kehidupan 20 tahunnya sangat berat gitu, terus dia dengerin lagu India, oh ya Relate ya. relate berat juga nih, tapi katanya si ini nggak apa-apa kok, masih ini emang awal-awal mungkin dijuluki musik mungkin itu ya kayak julukan gitu. Gini teman-teman, keadaan quarter life crisis itu di umur-umur 20 sampai 25 yang menentukan masa depan, ekonomi dan lain-lain, kayaknya semua merasakan hal sama gak sih? Di umur segitu. Walaupun dia dari kalangan menengah, kalangan ke atas dan kalangan bawah, tetap merasakan seperti itu gak sih? Ya. Kayak mungkin zaman dulu itu belum ada tempat untuk mengekspresikannya. Iya. Jadi mungkin kita kira kayak oh zaman dulu kayak belum ada deh. Tapi kalau sekarang kan udah banyak medsos. Jadi anak-anak muda yang melek dengan teknologi itu kayak merasa mengekspresikan kayak oh nih kita quarter life gitu. Gitu benar Bang. Jadi kita orang-orang tuh udah makin melek kalau ya ada quarter life crisis ini. Itu. Jadi padahal mah semua generasi merasakannya juga. Iya. Karena juga generasi yang dulu kan kayak semacam belum teknologi terlalu banyak, habis itu teknologi juga belum terlalu meluas di daerah-daerah seperti itu sih. Musik itu bisa jadi sekolah kalau misalnya kita kayak bisa memvalidasi diri apa ya kayak Menjadi teman curhat lah. teman curhat gitu. Nah kenapa Hindia ini bisa sampai terkenal ini ya karena emang musik-musiknya dia pertama catchy dari liriknya yang sangat relate dengan genji seperti itu. Dan apalagi itu bisa jadi pengalamannya si Baskara sendiri menulis karena dia sangat jujur dengan itu. Ya, kalau kalian ada lagu-lagu yang mungkin bisa relate bisa tulis kolom komentar. Boleh ditulis di kolom komentar, kita bisa bahas ya. Nah, kita bisa bahas di konten selanjutnya kalau misalnya kalau misalnya ada yang menarik. Oke.